Shalom semua, apa kabar semuanya? Saya percaya dan saya sering kali mendoakan supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang selamat. Dan pada malam ini, pada hari ini saya ingin membicarakan kepada Anda tentang kehidupan kita sebagai seorang anak muda yang diberkati dan juga anak muda yang harus berenergetik. Dan seperti sikap apakah seorang anak muda itu dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mulakan, saya bawa kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap anak-anak muda yang mengikuti Tuhan khotbah ini. Biarlah Tuhan yang terus merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu dan hambamu, biarlah Roh Kudusmu Tuhan yang menyertai, memberikan hikmat bagi setiap kami. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak muda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, pada hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang harus kita ketahui sebagai seorang anak muda, ya. Hidupnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, dan kita harus bertindak seperti apa. Pada hari ini saya membicarakan satu topik, yaitu think and act like a winner, ataupun berpikir dan bertindak seperti seorang pemenang. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, kita harus mengetahui bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan dugaan. Di dunia ini merencanakan sesuatu yang agak hebat kepada anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda terus dunia menawarkan sesuatu yang indah pada saat ini. Dan pada hari ini saya percaya bahwa setiap kita ingin menjadi pemenang, ingin menjadi orang yang sukses atau berhasil, dan ingin menjadi orang yang berpengaruh, serta ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat. Semua keinginan tersebut sangat baik dan semuanya tidaklah salah. Karena setiap pribadi kita adalah orang yang ingin berjuang. Kita ingin mencapai sesuatu. Kita ingin merasakan sesuatu bahwa kita adalah orang yang berpengaruh bagi dunia ini. Ya. Tidak ada orang yang pernah merencanakan untuk merasakan kegagalan dalam hidupnya. Oleh itu, anak-anak muda, semua itu merupakan keinginan terbesar kita di dunia ini. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada satu orang pun yang merancangkan hidupnya menjadi orang yang gagal atau menjadi orang yang kalah dalam kehidupannya. Tidak pernah sejak kita lahir, ibu bapa kita mendidik kita supaya kita mencapai sesuatu. Supaya ibu bapa kita mendidik kita, mengajar kita untuk merasakan bahwa setiap detik kehidupan kita dibentuk penuh dengan kejayaan, sukses. Tidak pernah ibu bapak yang mendidik anaknya, mengajar anaknya untuk menjadi seorang yang gagal. Karena kita adalah mau seperti orang yang pemenang. Ibu bapak kita telah menyuntikkan sesuatu motivasi kepada anak-anaknya, yaitu secara pemikiran, secara berpikir, dan juga secara tindakan kita. Things and acts like a winner. So pada hari ini saudara-saudari, saya ingin, apakah yang harus kita ketahui? Apakah yang menjadikan kita berpikir dan bertindak sebagai seorang pemenang? Rasul Paulus menulis demikian, yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, serta melawan roh-roh jahat. Anak-anak muda, ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita dididik sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang telah memegangkan seluruh senjata Allah. Karena Allah firman Tuhan menyatakan bahwa kepada kita, hei anak-anak muda, gunakanlah perlengkapan senjata Allah.
Kenakanlah seluruh perlengkapan itu agar hidup kita sebagai anak-anak muda. Ingat, apa yang kita lawan bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di udara penuh dengan roh-roh jahat. Firman Tuhan juga mengatakan, karena dunia hari-hari yang mendatang itu adalah menjahat. Oleh itu kita harus bersikap seperti seorang pemenang, dan juga kita harus bertindak sebagai seorang pemenang. Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Jika Anda membacakan firman Tuhan itu, pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, bagaimana caranya supaya kita lebih dari pemenang? Berdasarkan surat Rasul Paulus dalam Roma 8:31 hingga 39, maka ada beberapa cara yang dapat kita gunakan supaya kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Kita lebih daripada orang yang menang. Maksudnya firman Tuhan ini adalah supaya kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Yaitu saudara-saudari, mari kita lihat firman Tuhan kepada kita. Hidup yang pertama, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Roma pasal 8, 31 hingga 32. Kita dimotivasikan untuk sentiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa ada Allah yang dalam kedaulatan dan kuasanya sanggup untuk menolong kita. Jangan mencari jalan penyelesaian yang luar daripada Tuhan. Anak-anak muda, pertanyaan saya sangatlah simple, ringkas saja. Apakah yang Anda andalkan di dunia ini? Mungkin kalau kita melihat keluar, ada yang mengandalkan uang sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Ada juga anak muda yang mengandalkan teknologi-teknologi yang hebat pada saat ini. Teknologi-teknologi canggih. Tetapi kita sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Kristus, seluruh hidup kita hendaklah mengandalkan Tuhan. Mengapa? Sewaktu-waktunya kita menjadi orang yang berdosa dahulu sebelum Kristus datang ke dunia ini, tidak ada apa yang kita harapkan. Siapakah yang kita andalkan untuk menebus kita daripada dosa? Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus supaya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit hidup kembali dan memberikan kita kemenangan. Itulah sebabnya siapa yang berani dapat mempersoalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita sebagai seorang yang percaya, firman Tuhan mengatakan, jangan mempersoalkan siapakah Yesus. Kalau Allah di pihak kita, kalau Tuhan Yesus Kristus di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah, itu sebabnya kalau Allah di pihak kita, kita tidak di pihak Allah, tetapi Allah di pihak kita. Siapakah kita? Sehingga kan Allah sanggup di pihak kita. Jelas menunjukkan bahwa hidup kita harus mengandalkan Tuhan karena Dia di pihak kita. Kalau Dia di pihak kita, anak-anak muda, saya ingin bicarakan secara terus terang saja, yaitu kalau Allah di pihak kita dan kita mengandalkan Allah dalam hidup kita, siapa yang berani melawan kita? Penguasa-penguasa yang jahat, penguasa penghulu-penghulu pemerintah-pemerintah yang jahat tidak akan berani melawan kita. Pemerintah itu maksudnya adalah orang roh-roh jahat, iblis, kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dan kuasa-kuasa hantu tidak akan berani melawan kita karena Allah itu di pihak kita. Anak-anak muda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup
adalah sementara. Hidup di dunia, firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, hanya 70 tahun. Hidup kita hanya 1 minggu sahaja. Sekarang saya sudah masuk ke hari yang ke-4, hari Kamis. Hidup kita hanya 7 hari saja. Anda berumur 0 hingga 10 tahun, itu adalah hari Isnin. Umur kita pada usia 11 hingga 20 tahun itu adalah Selasa. Kita sudah mencapai 20 tahun. 21 hingga 30 tahun itu sudah masuk hari Rabu. 31 hingga yang ke-40, saudara-saudari, itu sudah menjadi hidup yang sampai hari yang Kamis, seterus-terusnya sehingga 70 tahun. Bersyukur kalau ada umur kita sampai 80 tahun, lebih daripada 70 tahun, itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita, selagi kita hidup, selagi itu kita punya kesempatan. Jadi kesempatan kita adalah untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang berani mempersoalkan kemenangan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalah yang terbesar adalah apabila keinginan kita berlawanan dengan kehidupan roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging kita sering bertentangan dengan kehidupan roh kita. Itu adalah pilihan saudara-saudari, anak-anak muda. Saya tidak mau mengatur hidup Anda, tetapi hidup Anda harus diatur hanya untuk mengandalkan Tuhan. Itu harus saya katakan, Anda wajib mengandalkan, mengharapkan Tuhan dalam hidup Anda. Setiap nafasmu, tidak pernah Tuhan kita menghitungkannya. Karena 1 kali sedutan nafas itu adalah berkat daripada Tuhan. Masakan kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Jangan mensia-siakan hidup Anda, anak-anak muda. Selagi usia Anda masih Tuhan berikan nafas, selagi itulah kita mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, hidup yang selalu intim dan berhubungan dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Dunia berusaha untuk menarik kita jauh dari persekutuan ataupun intimasi, keakraban dan berhubungan dengan Allah. Bentuk dunia berusaha, keadaan dunia berusaha untuk menarik kita jauh dari Allah ialah dengan kesibukan yang begitu tinggi, kesibukan pekerjaan, kesibukan dengan teman hidup, boyfriend, girlfriend, sehingga kan kita tidak punya masa lagi untuk Tuhan. Sehingga menuntut waktu yang lebih untuk kita gunakan. Ya, akibatnya tanpa kita sadari, kita sedang dibawa jauh dari Tuhan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita sudah jauh, saudara-saudari. Nah, saya percaya anak-anak muda sibuk dengan tugasan. Itu tidak salah. Tapi bagaimana dengan hanya sibuk dengan boyfriend Anda, sibuk dengan girlfriend Anda? Jadi jangan buang waktu, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal keduniaan. Tidak salah kita memiliki, tetapi kita harus pandai membagikan waktu untuk terus berhubungan dengan Yesus Kristus. Ya, pilihlah satu waktu, tetapkan waktu itu untuk Anda berkomunikasi dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu adalah cara kita untuk berhubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita terus berintimasi, supaya kita lebih akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau mengetahui rahasia Allah, kita harus berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, anak-anak muda, jangan mensia-siakan hidup Anda. Walaupun dengan teman Anda,
dengan kekasih Anda, tapi harus punya waktu untuk berkomitmen berhubungan dengan Tuhan. Untuk menjadi lebih dari pemenang, maka kita harus hidup intim dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, bersama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, dan juga dalam community tubuh Kristus, dalam kemasyarakatan tubuh Kristus. Selalu berhubungan dengan Kristus setiap waktu melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda seringkali meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyembah Dia secara pribadi? Hubungan personal encounter dengan Tuhan sangat penting. Jadi oleh itu, kita harus berjuang untuk menjadi seorang pemenang dalam pikiran dan juga dalam tindakan kita. Ada dua perkara supaya kita harus menjadi pemenang. Dan yang terakhir, saudara-saudari, sebelum saya mengakhirinya, keadaan seseorang yang menang, menjadi pemenang bagi orang percaya adalah ketika di hadapan Allah, kita diakui oleh Allah sebagai anaknya. Inilah pemenang yang sejati, dan hal itu seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudari, Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Itulah kita diakui sebagai seorang pemenang oleh Allah kita. Engkaulah anakku. Kita beroleh kemenangan. Kita adalah orang yang berlumba sekarang ini. Kita berlumba, dan Tuhan ingin melihat bagaimanakah kita mengakhiri perlumbaan tersebut. Sewaktu saya berlari, saya seorang atlet sewaktu saya sekolah dahulu. Acara saya adalah lompat, semua lompatan saya lompat jauh, lompat kijang, dan lompat tinggi. Tetapi karena tidak cukup orang untuk berlari 800 meter, juru latih saya katakan, Ambrose, jangan pengsan semasa Anda berlari. Walaupun Anda di kedudukan yang terakhir, kamu harus teruskan larian itu. Karena waktu itu dicatat. Saudara-saudari, bila saya mengambil acara larian itu, daripada 8 orang, saya nomor yang kelima. Karena 3 orang di belakang saya, semuanya pengsan. Dan saya adalah pelari yang mendapat tempat kelima. Nah, kenapa saya beroleh nomor tempat yang kelima? Karena 3 orang di belakang saya, daripada 8 orang, 3 orang pengsan. Tetapi saya dapat mengakhiri larian itu, dan catatan itu dikira, dan telah memberikan markah kepada sekolah yang saya wakil. Nah, begitulah kita. Tuhan ingin melihat bagaimanakah kita mengakhiri perlombaan ini, supaya kita diakui menjadi seorang pemenang. Pertanyaan saya untuk yang kali terakhir. Jadi harus diingat, yang pertama menjadi seorang pemenang, berpikir dan bertindak sebagai seorang pemenang. Yang pertama, hidup hendaklah mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah hidup kita harus berhubungan rapat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan melalui berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga menyembah Dia yang Maha Tinggi. Nah, pertanyaan saya, pikirkanlah hidup kamu mulai hari ini. Apakah tujuan hidup kamu? Hal yang kedua, Allah berminat melihat bagaimana kamu mengakhiri perlombaan hidup kamu. Masalah yang ada dalam hidup kamu bukanlah pengakhiran hidup, tetapi permulaan hidup yang luar biasa. Ingat anak-anak muda, hidup kita penuh dengan masalah di dunia ini. Hidup di dunia ini sangat meletihkan, tetapi jangan khawatir. Kalau Tuhan di pihak kita, itu permulaan hidup yang luar biasa bagi kita. Simon, David punya masalah. Dia seorang yang kecil, tapi diberikan baju untuk berperang dengan Goliat. Dia katakan dia tidak mau. Goliat kata, aku datang dengan pedang. David katakan, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Jadi itulah pertanyaan saya kepada kita semua. Tuhan memberkati anak-anak muda. Teruskan hidup
dengan Tuhan, karena dalam Tuhan kita boleh lebih daripada pemenang. Sekian, Tuhan memberkati.